Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke teman-teman semua yang udah berkunjung ke video pertama aku ini. Jadi ini adalah vlog keseharian aku bareng anak-anak. Nah, jadi aku tuh membiasakan anak-anak untuk ikut terlibat pada saat aku akan melakukan kegiatan beres-beres. Nah, jadi bukan hanya membantu, anak-anak juga akan mendapatkan manfaat pada saat mengerjakan aktivitas rumah, karena itu berhubungan dengan practical life anak-anak yang memiliki banyak sekali manfaat, terutama untuk fokus dan konsentrasi anak-anak. Nah, teman-teman tahu kan, di zaman sekarang itu anak-anak lebih suka main gadget atau lebih suka nonton TV. Nah, kebanyakan main gadget sama nonton TV itu akan mengganggu fokus dan konsentrasi anak-anak. Nah, memang kalau kita kerjanya bareng anak itu, kadang kita susah buat sabaran. Karena pekerjaan yang biasanya cepat selesai malah jadi sebaliknya. Bahkan kadang ada pekerjaan yang harus selesai jadi tertunda. Contohnya pada video ini ya teman-teman. Teman-teman lihat kan, aku lagi beresin tempat bermain anak-anak. Nah, di sini tuh memang dikhususkan buat anak-anak aku main, jadi bebas berantakinnya. Cuma ada kalanya aku beresin supaya anak-anak bermainnya itu lebih enak lagi. Nah, setelah aku selesai ngumpulin semua sampah-sampahnya ke tong, adik tuh datang. Bukannya malah bantuin, tapi malah numpain semua isi dari tong sampah itu. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, yang tadinya pekerjaan bisa selesai dalam sekali waktu, tapi bisa jadi 2 kali. Kerjanya jadi capek kan teman-teman? Nah, siapa nih teman-teman yang anaknya sama kayak aku, suka bantu beres-beres juga? Coba komen di kolom komen ya teman-teman, kali aja bisa berbagi kisah. Nah, kita sebagai ibu rumah tangga itu harus pintar-pintar bagi waktu teman-teman. Seperti lagi nyuci, nyambi masak, nyambi siram bunga. Pokoknya pekerjaan yang bisa kita selesaikan secara bersamaan itu harus kita selesaikan. Supaya pekerjaan kita lebih cepat selesai. Nah, di sini itu aku lagi nyiram bunga sama anak-anak. Nah, jadi anak-anak itu suka banget main air. Jadi aku itu beri kesempatan anak-anak main air sekaligus nyiram-nyiram bunga. Nah, ini juga termaksud practical life ya teman-teman. Nah, anak-anak main air, aku nyiram bunga. Setelah selesai nyiram bunga, anak-anak aku mandiin, karena ya teman-teman, kalau habis nyiram bunga itu pasti semua baju anak-anak itu pada basah. Jadi waktu mandi anak-anak itu di saat setelah selesai nyiram bunga. Nah, setelah anak-anak selesai mandi dan pakai baju, aku tuh bergegas buat nyuci piring ya teman-teman, supaya pekerjaannya jadi cepat selesai. Nah, memang ya teman-teman, jadi ibu rumah tangga itu pekerjaannya nggak ada habisnya ya teman-teman. Terkadang kita itu harus mutar otak gimana caranya pekerjaan kita itu jadi cepat selesai, anak-anak bisa kita tangani, terus juga rumah tetap bersih ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, aku itu kalau malam suka buat to-do list. Jadi pekerjaan apa yang harus aku kerjakan di waktu pagi, siang, sore, sampai malam hari. Nah,
Namun kadang ada di mana saat aku itu nggak bisa ngerjain pekerjaan yang sudah aku listkan tadi. Nah, ada juga nggak yang sama kayak aku? Udah buat to-do list dari malam gitu ya, tapi di keesokan harinya itu to-do listnya jadi berantakan ya teman-teman, jadi nggak kekerja semuanya. Nah, kalau udah kayak gitu, aku itu biasanya butuh waktu buat istirahat atau sekedar keluar jalan-jalan aja sama suami aku atau sama anak-anak, entah itu cuma muter-muter di jalan atau berkunjung ke tempat gorengan mama aku. Nah, jadi mama aku itu punya tempat gorengan kaki lima gitu ya teman-teman. Nah, biasanya adik aku titipin sama mama kalau udah habis asar gitu ya. Jadi kalau sudah habis asar, aku bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang dimana di rumah itu cuma aku sendiri. Jadi pekerjaannya jadi cepat selesai. Aku juga bisa me time untuk diri aku sendiri, entah untuk mandi berlama-lama atau sekedar makan mie sendirian atau ngopi sendirian. Nah, itu tuh langka banget waktu kayak gitu itu. Karena kan kadang kita mau makan mie digangguin, mau duduk santai minum kopi sedikit aja kadang direcokin gitu ya, mau mandi lama dikit aja anak getok-getokin pintu gitu. Jadi kadang semuanya itu dilakukan dengan serba cepat, makan dicepatin, minum dicepatin, mandi dicepatin. Jadi kadang kita itu butuh me time ya teman-teman, supaya kita bisa mencharge lagi energi kita, sehingga pada saat kita akan mengasuh anak kita atau mengurusi rumah itu, emosi kita lebih terkontrol ya teman-teman. Kadang emosi kita itu tidak terkontrol karena kurangnya me time kita ya teman-teman, karena kurangnya waktu untuk diri kita sendiri. Jadi ya teman-teman, kita itu nggak perlu merasa bersalah ketika kita mengambil waktu untuk diri kita sendiri atau ketika kita mengambil waktu untuk me time. Karena sebagai manusia biasa, terkadang kita merasakan perasaan lelah, sedih, kecewa yang sulit buat kita hindari. Namun kita sebagai ibu, sebagai istri harus tetap berusaha menjadi lebih baik. Tentu kita akan berusaha mengontrol diri kita agar jangan sampai suasana hati yang buruk menyebabkan masalah dalam rumah tangga kita, masalah dalam pada saat kita mengasuh anak-anak kita. Jadi ya teman-teman, ini hanya sebatas sharing yang biasa aku lakukan ketika mengurusi rumah dan mengasuh anak. Jadi tidak ada maksud aku untuk menggurui teman-teman. Jadi jika ada salah kata atau salah ucapan aku, mohon dimaafin ya teman-teman. Nah, gitu aja untuk video kali ini ya teman-teman. Terus tungguin video terbaru aku ya teman-teman. Semoga Allah memberikan kesempatan dan waktu yang luang buat aku agar aku bisa membuat video terbaru buat teman-teman sekalian dan kita bisa sharing-sharing seputar budgeting, rumah tangga ataupun seputar pengasuhan anak. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.